Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Asset Production. Kali ini gue akan ngebahas satu aplikasi atau satu platform. Kita akan ngedit di dalamnya, kita akan tuntas sampai habis. Pokoknya buat kalian yang gak bisa Photoshop, ini adalah salah satu solusi yang sangat memudahkan hidup kalian. So, check this out. Oke, jadi kita sudah masuk ke website www.canva.com. Nah, sekarang kita nih mau bikin desain di sini. Nah, desain kali ini gue lagi berpikiran soal brand fashion, soal baju gitu, brand fashion. Nah, kita akan bikin Instagram story-nya nih. Kira-kira kalau bikin Instagram story untuk brand fashion tuh gimana ya di Canva? Yuk, langsung aja. Oke, jadi ini look Canva-nya awal-awal di sini. Nah, di sini banyak pilihan menunya di sini. Ada recommended, ada desain kamu, terus ada yang desain yang di-share dengan kamu, ada brand kit. Di sini kamu bisa naruh logo, bisa bikin warna palet. Nah, gitu. Nah, sebaiknya untuk langkah awal-awalnya nih, kalian lebih baik tuh ke brand kit dulu. Nah, ini ada beberapa brand yang gue lagi kerjain, brand gue sendiri dan produk gue sendiri, gue kerjain sendiri. Nah, di sini kita bisa dengan mudah nambah. Contoh kita mau nambah foto nih, kita tinggal pilih mau yang mana. Kemudian kita tinggal bisa brand colors, kemudian kita bisa pilih warna juga, add new palette nih. Gue udah bikin warna contoh di sini. Kalian bisa ganti namanya di sini. Kemudian kalian bisa pilih warnanya di sini, contoh mau warna biru, atau kalian bisa update juga kalau kalian punya colornya. Jadi oke, setelah kalian lakukan ini, kalian langsung pindah ke recommended for you. Nah, di sini kalian maunya cari apa? Contoh kita mau cari Instagram stories, ya cari stories gitu. Tapi di sini jangan cari kalian mau bikin apanya, tapi lebih ke temanya. Di sini kita akan cari tipe desainnya, tapi kita harus sesuaikan dengan dimension Instagram story, yaitu kurang lebih 1020 kali 1980 ya. Nah, kita harus cari nih dimension yang kita mau di sini. Nah, di sini sih sudah tersedia Instagram Story. Nanti kita gampang banget, kita tinggal cari template-nya. Jadi kita pilih dulu Instagram Story-nya. Nah, kemudian dia kasih blank canvas gitu kurang lebih. Jadi kita di sini mau taruh background, foto, video bisa banget. Nah, sekarang kita tinggal cari browse template-nya. Nah, di sini udah banyak template. Di sini dia udah sediakan banyak banget template, mulai dari coronavirus, Halloween, news, terus game yang this or that atau ask me 3 question, quiz Instagram, jadi banyak banget. Nah, tapi kali ini kita masih sesuai dengan topik, kita akan cari sesuatu yang bau-bau dengan brand fashion. Jadi kita akan bikin Instagram story tentang brand fashion, terus tentang gimana kita caranya mau ngedit di Canva hingga sampai jadi kita bisa upload Instagram story. Oke, kita sedang cari-cari dan gua dari tadi sih sudah diambil perhatiannya oleh yang ini nih. Langsung aja gue udah ketemu, gue pengennya yang ini yang agak dark modern gitu. Nah, di sini kita bisa punya pilihan, kita mau pilih satu aja atau kita mau 88-nya. Jadi fungsinya kita biar bisa ngupload 88 ini adalah, jadi ketika kita nanti mau bikin 8 Instagram story, jadi udah semua jadi satu, jadi kita bisa menyesuaikan, kita bisa ngecek, dan kemudian ketika kita save, kita ekspor semuanya filenya, kita juga bisa sekaligus kasih ke orang. Jadi nggak perlu bikin 8 filenya, 8 project istilahnya gitu, istilahnya 8 file udah dalam satu project. Nah, ini ada 8 desain. Gue agak tertarik sama yang ini ya, karena kita tujuannya mau jualan. Oke, nah langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini gue akan mau nyari videonya. Videonya juga tentang agak brand model-model gitu ya. Kita coba cari dengan model fashion gitu ya. Nah, di sini banyak banget. Nah, tipsnya adalah sebenarnya kalau kalian pengen untuk video ini kan pasti pakaian kalian sendiri, baju kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian bikin untuk Instagram story, usahain fotonya ya portrait atau HP dipegang lurus gitu. Soalnya kenapa? Karena ketika kalian naruhnya landscape ya agak tidak terlihat gitu loh. Jadi kalian bukan menonjolkan pakaiannya seperti apa, tapi akan kelihatan lebih banyak tulisannya. So, jadi lebih baik cari foto atau video yang portrait ya. Nah, kita langsung cari aja kira-kira kita mau yang mana. Nah, di sini udah ada beberapa ya yang menarik.
Di sini udah banyak banget. Nah, gue lagi mau kepikiran yang ini nih. Nah, di sini jadi kita semacam kayak berjualan apa namanya, kemeja. Mungkin gue nggak tahu baju cewek ya, tapi mungkin ini I don't know apa sih ini namanya. Pokoknya dia pakai baju. Nah, kita lagi mau jual baju ini. Gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini banyak space hitam, enak karena jadi kita bisa bikin tulisan, kita bisa timpa di videonya. Kemudian kita akan bikin vibe-nya kayak hitam putih gitu aja ya. Biar sesuai dengan temanya, agak dark gitu. Jadi yang tadi kita udah cari di Canva-nya, di dalam Canva-nya. Nah, sekarang kita mau bikin kayak tulisan diskon kayak 50% plus free shipping gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari tulisannya. Di sini udah ada tersedia tulisan-tulisan yang apa namanya? Yang udah ada formatnya. Jadi ketika kita taruh, kita udah nggak bisa ganti jenis tulisannya karena tulisan ini emang udah dikasih efek sedemikian rupa. Ayo kita coba cari tulisan yang emang sesuai ya. Oke, dalam ngedesain itu pasti ada trial and error. Kalian boleh coba selama bisa dihapus, jadi nggak masalah. Jadi kita mau kayaknya ini bagus deh, ini bagus deh, ini bagus deh. Nah, kalian bisa coba-coba karena kalian nggak tahu mana yang akan terbaik gitu. Jadi coba-coba aja. Di sini in case gue akan coba gini. Tapi ntar tulisannya gue akan ganti warna putih. Jadi di sini gue akan tulis sale gitu ya. Jadi lebih mencolok gitu ya. Karena hitam dan ketemu warna yang ini, kita coba ganti warnanya putih. Apakah semencolok gitu? Oke, masih mencolok ya, masih oke. Sale di sini oke. Gue akan samain juga tulisannya. Jadi kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Itu ntar ke copy dan paste sendiri. Kemudian kita tulis di sini 50%. Nah, sel 50% nih. Jadi seperti ini. Nah, kita udah jadi nih. Sel 50%. Nah, di sini gue mau tulis karena bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi apa namanya? Kita free ongkir. Free ongkos kirim. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini kita tulis nih apa temanya, mau Hollywood, mau Halloween sale atau apa. Di sini gue akan tulis temanya Halloween, tapi gue nggak mau pakai kata-kata Halloween karena apa namanya di sini temanya udah item-item gitu, jadi lebih ke kayak dark October gitu ya, dark October. Nah, gitu. Jadi ini kita sale 50%, free ongkos kirim, dan temanya adalah Dark October nih kayak di sini. Nah, kemudian ini kalian lihat di sini kan ada apa nih? Ada collection gitulah ya. Nah, dan ini di bawah videonya nih, kalian lihat ini kan video dan ini di bawah. Nah, caranya gimana? Kalian cari position. Kemudian nih kalian bisa naikin. Kalau ketika kita naikin dia akan nimpa tulisan yang lainnya. Ketika kita turunin dia akan nimpa yang lain. Nah, jadi kita coba bring to back dulu. Oke, kejauhan ya guys. Nah, kita jadi coba ke atasin dikit. Nah, tuh udah oke ya, udah di atas. Nah, jadi fungsinya adalah jadi kita bisa pilih layer mau di depan mau di belakang. Nah, sulitnya di Canva adalah ketika tadi gue contoh mau pilih foto yang paling belakang. Nah, ketika gue mau pilih foto yang paling belakang yang original tadi, itu alasan gue nggak hapus karena nih, tuh. Jadi ketika kalian mau pilih foto itu, kalian harus pindahin ini entah kemana dulu, biar kalian bisa klik ini. Karena kalau ini di sini kita sama sekali nggak bisa klik foto yang di belakangnya, gitu. Oke, ini kelihatan udah oke, tapi kita coba animate ya, karena biar bentuknya video biar lebih menarik lagi. Jadi ketika dia masuk ada efek-efek tertentunya. Oke, ini ada beberapa efek yang free, ada beberapa efek yang pro. Kita akan review nggak satu persatu sih, kita kurang lebih lihat aja mana yang paling terbaik. Ntar kita langsung pilih ya. Oke, kita coba block. Nah, oke. Breathe, oke, itu oke juga. Nah, oke. Yang gue tangkep sih ketika kita pakai yang free, efek-efeknya tuh lebih kalem, lebih B aja lah ya, maksudnya nggak terlalu heboh, yang terlalu gimana. Nah, ini paling heboh gini doang. Nah, tapi ketika efek-efek yang apa namanya, yang pro, dia sih agak heboh ya efek-efeknya tuh. Entah ada dari kiri, dari kanan gitu. Nah, ini juga oke. Kemudian pop juga oke, neon.
Nah, ini neon nih, oke nih, karena tulisan kita neon dan ini udah sesuai juga nih sama punya kita. Tuh kalian bisa lihat. Nah, mungkin kita akan hapus foto belakangnya ya, karena ternyata kelihatan di pada saat animasi. Karena animasi ini kan ada istilahnya pada saat masuk atau apa segala macam kan ada dissolve-nya otomatis ke belakangnya kelihatan. Oke, jadi kita tinggal pindahin, kita pilih, kemudian kita cari yang tong sampah, delete, habis, hilang. Oke, kemudian kita pindahin agak ke tengah lagi, ingat ya, biar posisinya di tengah. Oke, udah kayak gini ya. Nah, ketika kalian mau tambahin teks lagi, contoh di sini kalian mau tambahin kayak hanya tersedia di Shopee atau Tokopedia atau hanya order melalui WA gitu. Ya oke, tambahin aja. Ini kalian punya tulisan yang kecil ini, kalian copy, kalian paste lagi, kemudian kalian taruh di bawah. Nah, di sini kalian bisa tulis kayak tersedia di Shopee gitu ya contoh. Untuk tulisan ini kita bisa pilih, kita bisa edit juga. Nah, contoh kita mau bikin tulisannya karena Shopee kita pengennya warna orange lah gitu biar orang ngeh itu di Shopee. Nah, langsung aja kita cari warna orange. Tuh, langsung udah ada warna orange ya. Kemudian kita yuk ganti tulisannya ya. Nah, di tulisan ini banyak yang free, banyak yang pro. Nah, yang pro sih pasti tulisannya istilahnya lebih bagus-bagus lah ya. Dan yang free ya tulisannya gitu-gitu aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau tulisan yang free ada yang bagus juga gitu. Langsung lanjut aja. Kita akan pilih tulisannya yang mau jelas tapi nggak terlalu mencolok. Sebenarnya udah cukup mencolok sih karena warnanya orange. Mungkin kita warnanya putih aja ya biar ngikutin sama kayak yang lain. Kita di sini mau nambahin tulisan kecil lagi. Jadi kita pengen kasih konsumen itu kira-kira baju atau brand yang kita tawarkan itu kira-kira harganya paling sedikit berapa sih? Berapa sih uang yang harus dikeluarkan gitu. Nah, di sini kita coba akan cari tulisan yang agak kalem ya. Jadi untuk kita mau naruh di bawah neonnya nih. Nah, kalau nggak mau pakai custom gini gimana? Oke, kita langsung ke atas, kemudian kita pilih aja nih. Ini ada heading untuk judul, subheading biasanya untuk subjudul, kemudian kita body text itu biasa isinya. Ini karena kayak kita mau bikin berarti yang namanya subheading. Nah, ini subheadingnya nih kita udah bikin. Nah, ukurannya lumayan gede lah ya, nggak segede seperti body text atau isi text. Nah, sekarang kita mau bikin harganya start from kita let's say 50.000. Nah, biasanya all shop tuh nulisnya kayak 50k gitulah ya, karena udah cukup sangat jelas. Gue di sini mau agak lebarin biar sesuai sama atasnya. Oke, ini agak nutupnya. Oke, kita buat typo guys, 50k. Nah, kita coba pindahin ke sini dikit. Nah, udah oke lah ya. Ini agak keluar nih. Nah, kayak gitu. Nah, kita coba ganti tulisannya ya. Kita cari tulisan yang agak agak masuk ya. Nah, kemudian kalau beda tulisan kita otomatis harus adjust lagi. Jadi lebih baik cari tulisannya dulu, baru nanti kalian adjust tulisannya ya. Nah, tulisan yang ini oke nih, gue suka nih. Karena dia agak kalem dan nyesuaiin juga sama yang lain nih. Oke, langsung aja kita scaling sedikit, start from 50k gitu. Nah, oke, udah jadilah ya. Nah, jadi di sini ceritanya kita akan juga ngasih beberapa informasi kalau kita juga tersedia di contoh ada sosial media platformnya, ada di Facebook, ada di YouTube. Nah, itu gimana caranya? Gampang banget, kita cari aja langsung ke yang namanya Elements. Nah, di Elements ini kita bisa cari banyak hal tuh. Kita bisa cari TikTok, bisa cari Instagram. Contoh brand kita ada tersedia di bikin TikTok gitu. Jadi brand kita ada TikToknya. Nah, ini kita bisa langsung bikin logo TikTok, kemudian kita kecilin, kemudian kita contoh taruh di atas sedikit. Nah, di sini kita bikin TikTok, kemudian kita mau bikin teks nih. Teks biar gampang kita kopas aja, cari ukuran yang sesuai, kemudian kita kopas. Kemudian di sini kita bikin kayak add all shop lu, gitu ya, biar kecil, biar gampang. Nah, mungkin tulisannya kita juga ubah lebih kalem. Tulisannya gue akan ikutin yang ini nih. Nah, ini kan tulisannya dari tadi caps lock nggak bisa diganti. Nah, ternyata ini ada yang ke
ada button yang tertekan nih. Nah, ini buttonnya nih. Ini namanya force auto case gitulah ya. Jadi kita matiin dulu auto case-nya. Nah, langsung semuanya jadi huruf kecil lagi. Langsung lagi kita tulis all shop lu. Nah, di sini kita blok dulu, kemudian kita ganti tulisannya yang ini. Nah, add all shop lu. Kayak gitu guys. Nah, mungkin biar kita lebih jelas TikToknya kita akan kasih semacam kotak ya. Jadi biar orang ngelihat. Nah, juga kita gampang tinggal cari ke elements terus ke shapes. Nah, di sini kita mau warnanya apa terserah. Kalau menurut gua lebih biar orang ikutin ngelihat juga ya. Nah, jadi warnanya harus agak mencolok nih. Nah, mungkin kita pakai yang abu-abu ya, biar sesuai tema juga. Oke, langsung aja kita pindahin ya warnanya. Nah, oke, kita akan taruh di sini. Nah, kemudian kita akan pindah kita akan position, kemudian to back. Nah, kayak gitu guys. Tuh. Nah, kemudian kita kan juga mau tersedia di Shopee. Nah, contoh gini, kita jangan tulis tersedia di Shopee. Contoh, kita langsung aja Shopee. Jadi kita langsung Shopee .2 all shop lu gitu ya. Nah, ini biar kelihatan gimana, kita juga sama, kita pakai kotak yang abu biar masih sesuai tema. Kita copy, kita paste, kemudian kita taruh di sini, lalu kita balik lagi ke position, kita taruh di bawah. Tuh, langsung otomatis kelihatan. Nah, seperti itu guys. So, udah selesai seperti ini. Nah, mungkin ini agak terlalu dekat ya, kita taruh di sini. Nah, kayak gitu guys. So, jadi ini emang udah sesuai, kita udah punya sosmednya. Di sini kita bisa taruh TikTok, Instagram, Facebook gitu. Kalau misalnya mau lebih banyak, kita lebih kecilin lagi. So, oke guys, itu aja tips Canva gue kali ini. Gue udah dari awal tadi kita udah mulai desain Canva, desain brand fashion. Kita udah mulai gimana caranya untuk bikin Instagram story. Harusnya kalian udah cukup paham. Kalau misalnya kalian ada kurang paham, ada beberapa yang kak pengen gimana caranya, langsung aja kalian komen di kolom komentar. Kira-kira kalian mau nanyain apa, gue pasti akan bantuin. Oke. Sekian dari gue, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus channel Azad Production, karena kita akan ngasih kalian tutorial-tutorial yang pastinya bermanfaat. So, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video channel ini. Dan see you kalian di video selanjutnya. Bye.